Oh my god, gila, dia berotot banget ya. Dan sekarang moment of truth lainnya ya, gue pengen banget lihat head sculpt Tobey Maguire-nya. Jadi langsung aja kita ambil guys. Ya Allah, ya Rabbi, alhamdulillah banget gue punya ini. Ya ampun. Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing Hot Toys Spider-Man Tobey Maguire Symbiote Suit. Bersama saya Medi Renaldi, toy review terbaik abad ini. Dan kali ini kita bakalan mereview salah satu yang paling banyak di request sama kalian guys, yaitu Hot Toys Spider-Man Tobey Maguire Symbiote Suit. Nah, ini menarik banget karena ini adalah satu-satunya Hot Toys Spider-Man yang ada head sculpt Tobey Maguire-nya kayak gini. Jadi gue sama kayak kalian, sama excitednya gue bener-bener gak sabar buat unboxing dia. Jadi tanpa banyak cincong lagi, langsung aja kita bahas boxnya kira-kira seperti ini. Boxnya bener-bener menarik banget karena serasa dibalut sama bajunya Symbiote Suit. Tampak depannya kira-kira seperti ini. Ada logonya Spider-Man kayak gini. Dan ini persis banget sama logonya Symbiote Suit ya, yang dimana kaki laba-labanya itu bengkok kayak gini guys. Dan tentunya ada tulisan Spider-Man 3 1/6 scale limited edition collectible figurin Spider-Man Black Suit version with Sandman diorama base. Jadi nanti menariknya kita bakalan dapat diorama Sandman juga. Tampak sampingnya kira-kira seperti ini. Ada tulisan Marvel Spider-Man 3 Spider-Man. Samping satunya lagi kira-kira seperti itu. Di sini ada Tobey Maguire-nya yang ganteng banget loh. Tampak atas bawahnya cuma ada logo Spider-Man 3 kayak gini. Dan tampak belakangnya ada Spider-Man yang lagi mejeng kayak gini. Dan juga ada tulisan yang kalian juga gak bakalan baca kalau kalian beli. Jadi kira-kira seperti itu box dari Spider-Man Symbiote Suit Hot Toys ini. Sekarang tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita unboxing dia sama-sama. Dan kali ini kita gak bakalan butuh kunai karena seperti biasa box Hot Toys lama ya, dia itu gak bersegel kayak gini guys. Dan by the way, sebelum gua unboxing, gua pengen ngasih tahu kalau ini gua beli dalam keadaan BIB alias back in box. Jadi ini gak bener-bener baru, tapi gua nyari yang masih mulus. Dan semoga beneran masih mulus ya. Dan sekarang langsung aja moment of truth guys. Jujur gue belum pernah sama sekali ngeliat isinya ya. Jadi ini dia saatnya guys. Ayo dong, buka dong guys. Ayo. Nah, oh my god, apa ini? Oh. Wow, ada gambar Sandman versus Spider-Man kayak gini coy. Dan ini dia. Oh my god, look at that. Sudah tercium aroma-aroma kegantengan dari Tobey Maguire ini coy. Jadi langsung aja kita ambil. Aduh. Gila. Oh my god, ini apaan ya isinya ya? Ini Spider-Man lah. Jadi langsung kita ambil. Oh. Let's go. Oh my god. Woo. Alright. Woo. Wow. Oh my god, gila, dia berotot banget ya. Lu lihat tuh ya, bentuknya bener-bener bulky banget, super berotot kayak gini coy. Wah gila sih. Dan bahannya itu bener-bener rubbery parah kayak gini men. Jadi enak banget dipegangnya gitu loh. Wah gila, gue beruntung banget sih ini gue dapet yang masih mulus banget ternyata ya. Wow. Wah gila, super ganteng banget sih. Walaupun agak berotot parah ya. Kayak gue tahu sih Tobey Maguire tuh agak berisi badannya gitu di Spider-Man 3. Cuma nggak tahu ya, menurut kalian ini proporsinya pas apa enggak? Coba deh komen di bawah. Dan sekarang moment of truth lainnya ya, gue pengen banget lihat head sculpt Tobey Maguire-nya. Jadi langsung aja kita ambil guys. Ya Allah, ya Rabbi, alhamdulillah banget gue punya ini. Ya ampun. Lihat tuh, gila. Walaupun gak 100% mirip sih ya, cuma ini lumayan gambarin Tobey lah ya. Nanti kita bakalan bahas lagi detail lebih dekatnya ya, karena gue pengen banget ngomentarin si head sculpt Tobey Maguire ini. Tapi untuk first impression kira-kira seperti ini bentuknya guys. Dan pastinya bakalan lebih ganteng lagi sih kalau misalnya kita swap kepala ini pakai head sculpt Tobey Maguire. Jadi langsung aja kita copotin pak. Bentar. Ini kenapa gue nyopotin lehernya ikut kecopot cuy? Bentar. 1, 2, 3. Ini harusnya nggak gini guys. Ini harusnya lehernya nggak ikutan. Aduh ngilu banget ya. Mana mainan lama lagi. Takutnya bahannya rontok gitu loh. Susah banget nyopotinnya sumpah. Oh my god, akhirnya kelepas juga. Ih, ini tuh harusnya nggak gini. Ini gimana masukinnya? Bentar guys, bentar. Oke, sekarang udah bener, udah kepasang lagi lehernya ya. Jadi langsung aja kita sekarang pasang head sculptnya si Tobey. 1, 2, 3. Ini udah kepasang belum sih? Coba gue kencengin lagi ya. 1, 2, 3.
Dan ini dia. Bully Maguire is back. Gila, ini ganteng parah sih. Cuma kurang jatuh aja rambutnya tuh ya. Kan kalau kalian ingat si Peter Parker di Spider-Man 3 itu pas lagi jahat ya, rambutnya tuh jatuh gitu kan. Cuma entah kenapa Hot Toys malah bikin dia rambutnya klimis gini. Mungkin susah kali ya zaman dulu ya bikin head sculpt rambut yang jatuh gitu. Cuma ya nggak apa-apa sih, walaupun rambutnya nggak jatuh, mukanya tuh udah cukup jahat menurut gua. Jadi not bad Hot Toys. Dan setelah kita melihat figur dan juga head sculptnya, kita juga disuguhin sama aksesoris lainnya guys. Mulai dari spare tangannya, ada yang ngebuka, nembakin jaring, megang jaring, dan juga menggepal. Next kita juga dapat variasi jaring kayak gini yang bisa dipasangin ke pergelangannya Spider-Man nanti. Kita juga dapat spare sendi kayak gini dan juga stand base yang super klasik dan basic kayak gini. Dan apakah kita hanya mendapatkan aksesoris itu aja? Hohoho, tentu tidak. Karena di sini kita juga dapat diorama Sandman-nya kayak gini guys. Jadi langsung aja kita buki ya. Nah, dan sekarang saatnya kita keluarin dari kandangnya. Alright, nah. Dan pertama kita ambil dulu. Oke, gue sudah menemukan defect di sini ya. Kenapa warnanya jadi pink gini guys? Dan ada minyaknya. Kenapa nih? Ini penjualnya naruh apaan di sini? Sumpah gue nggak bohong, ada minyaknya coy. Lu bahkan bisa lihat di sini ada minyak bleber gitu loh. Kelihatan gak sih itu? Kayak ini yang jual habis naruh apaan nih? Tapi ya udahlah, yang penting Tobinya masih mulus. Dan di sini kita mendapatkan kepala Sandman-nya ya. Look at that. Kayaknya banyak debunya dah. Dan ini harusnya udah bisa dipasang kayak gini ya. Bentar guys, ini kayaknya harus dipaksain banget dah. Karena di manual booknya ditulis kalau kita butuh hair dryer buat masang ini. Kan ternyata emang agak susah gitu loh. Jadi kayak gue nggak punya hair dryer kan, gue harus paksain sendiri gitu loh. Sumpah susah banget coy. Kalau juga minyak semua. Kita coba lagi 1, 2. Sumpah sampai merah gak sih muka gue? Ini tuh belum terpasang dengan sempurna loh. Kayak emang bener-bener sempit lobangnya gitu loh. Kayak pacar kamu. Nggak. Ya tapi udah cukup kuat lah ya guys ya. Tuh yang penting nggak jatuh pas gue goyang-goyangin gitu. Jadi ya udah, ini dia dioramanya ya. Buset, susah banget pasangnya. Bener-bener dah mainan tua dah. Dan terakhir kita pasang tangannya di sini. Ini komedi sih kalau misalnya dijatuh ya. Nah kayak gini guys. Ya cukup oke lah ya. Dan setelah kita pasang dioramanya ya, kita bisa pasang juga standnya yang bening kayak gini. Jadi langsung aja kita keluarin dan kita colok di sini ya guys ya. Nah, jadi nanti Spider-Man-nya seolah-olah bisa lagi ngelawan Sandman beneran setelah kita berhasil merakit semua standnya guys. Jadi nanti Spider-Man-nya bisa ditaruh di sini nih. Nah, ya pokoknya gitulah ya. Ini gue belum bener ngeposainnya ya. Cuma kira-kira nanti seperti ini kalau kita pose-posain. Kocak ya kelihatannya ya. Sorry ya Tobi ya. Jadi itu dia isi dari Hot Toys Spider-Man Black Suit ini, yang bener-bener banyak banget ya. Makanya nggak heran packagingnya berlapis-lapis kayak gini guys. Dan seperti biasa kita lakukan tradisi kita di channel ini, packaging adalah sahabat. Aduh, ngilu banget, sumpah. Jadi itu dia first impression dan juga unboxing dari Hot Toys Spider-Man Black Suit ini. Sekarang tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke sesi selanjutnya untuk lihat dia dalam detail lebih dekat. Let's go! Jadi ini dia tampak lebih detail dari Hot Toys Spider-Man Black Suit. Tapi sebelumnya kita bahas dulu head sculpt-nya kakek-kakek yang sakit punggung ini, alias Tobey Maguire. Jadi ini dia penampakannya dari head sculpt-nya Tobey Maguire guys. Gimana menurut kalian? Ini mirip banget gak? Kalau menurut gua ini mirip banget loh. Walaupun gak 100% persis, tapi ini menurut gua udah mirip banget sama Tobey Maguire sih. Cuma mukanya kayak agak jahat aja gitu loh. Ya walaupun emang Spider-Man Black Suit lagi jahat sih. Jadi mungkin itu dia kenapa dia mukanya jadi sejahat ini. Lihat dulu kayak mau dimakan gak sih sama muka kayak gini. Dan seperti yang gue bilang tadi juga, sayangnya rambutnya nih nggak turun kayak di filmnya ya. Walaupun sculptingan rambutnya cukup natural juga sih. Cuma sayang aja gitu, seharusnya kan di filmnya rambutnya kayak turun gitu kan. Sedangkan yang ini klimis banget kayak gini. Cuma ya nggak apa-apa sih buat gue. Nah kalau dari samping muka Tobinya kayak gini guys. Hidungnya mancung banget gak sih menurut kalian? Jadi kadang kalau dilihat dari samping ya, kadang kelihatan agak nggak mirip gitu karena hidungnya menurut gue agak kemancungan sih. Tapi gilanya ya, kalau kita lihat dari samping, sudut matanya kalau kalian perhatiin kayak ada urat-urat matanya gitu loh. Dan itu detail yang gila banget sih. Dan head sculpt-nya Tobey ini banyak banget kayak tai lalat gitu loh. Lo mungkin bisa lihat di jidatnya dan juga di pipinya kayak gini. Jadi cukup menambah kenaturalan dari head sculpt ini sih. Jadi itu dia guys, kira-kira head sculpt dari Tobey Maguire ini. Nah menurut kalian ini mirip apa enggak? Silahkan diskusi dan komen di bawah ya. Nah sekarang setelah mereview head sculpt-nya, mari kita masuk ke figurnya guys. Pertama kita lihat dulu dari kepala Spider-Man yang kayak gini ya. Menurut gue cukup rapi sih. Bagian webbingnya rapi, matanya pun juga rapi. Dan menariknya, ini matanya beneran pakai lensa gitu
gitu loh. Dan di dalamnya itu, kalau kalian lihat semacam ada pattern-patternnya gitu ya. Jadi itu detail yang on point banget sih. Nah, bagian badannya kira-kira seperti ini. Gua tahu persis kalian pasti penasaran sama bahan bajunya ya. Dan ini kalau gua raba-raba, lagi-lagi bahannya kayak rubbery gitu loh. Jadi dia bisa melar-melar kayak gini guys. Dan enak banget loh dipegangnya loh. Karena ada tekstur-teksturnya gitu kan. Dan itu bikin dia keset dipegang. Jadi lu kayak beneran megang baju yang terbuat dari karet sih. Dan kalau ngomongin postur, dia itu badannya kayak super berotot gitu loh. Jadi kelihatan kayak agak bulky gitu. Ya walaupun di Spider-Man 3 Tobey emang kelihatan agak berisi sih. Jadinya di mainan ikutan berisi juga kayak gini. Apalagi kalau lihat pahanya. Waduh, udah kayak paha ayam nih bos. Asli sih, pahanya beneran gede banget kayak gini sih. Ini kayaknya Cristiano Ronaldo kalah nih latihannya nih. Bener-bener berisi banget sih, apalagi di bagian pahanya ya. Tapi kalau ngomongin kostum yang ngebalut Spider-Man-nya, overall cukup rapi sampai bawah kayak gini sih. Tampak sampingnya kira-kira seperti ini. Nah, di sini makin kelihatan berisi lagi nih. Karena kita bisa lihat bicepnya yang gede banget kayak gini loh. Bahkan tricepnya juga nongol kayak gini. Dan yang bikin gregetannya adalah jahitan di bagian tangannya yang ini kayak timbul gitu. Gue juga bingung sih. Tuh, kalian bisa lihat sendiri sambungan jahitan di bagian sini, dia bentuknya kayak timbul gitu. Kayak agak sedikit mengganggu sih, tapi ya udahlah ya. Dan yang anehnya adalah udah bicepnya timbul, jahitannya timbul, pantatnya malah kagak timbul. Lihat tuh, bener-bener tepos coy. Sumpah ini pantatnya sama pahanya kontras banget sih. Masa gedean pahanya kocak. Tampak belakangnya kira-kira seperti ini. Di sini juga ada sambungan jahitan, cuma bagusnya dia tuh kayak nggak timbul gitu ya. Beda sama di tangannya tadi. Dan ini yang gua agak gregetan nih. Lambang laba-laba gue kayak agak ke kiri gitu loh. Jadi kayak kurang simetris gitu loh. Kayak rasanya ngeliat ini pengen gua tarik mulu tapi takut melar. Jadi ya udahlah, bersyukur aja. Bersyukur juga punya pantat tepos kayak gini. Dan overall sisanya ya cuma gitu doang sih, karena dia emang semuanya hitam doang kayak gini gitu loh. Apalagi yang mau dibahas. Tampak bawahnya kira-kira seperti ini. Cuma polos gini aja. Dan selangkangannya kira-kira seperti itu. Udah mau robek by the way selangkangannya. Dan tampak atasnya kira-kira seperti ini guys. Seperti biasa ada jahitan di atas topengnya Spider-Man. Dan sekarang seperti biasa kita bahas artikulasinya. Kepalanya bisa muter full kayak gini. Bisa tengleng-tengleng kayak gini. Dan juga ngangguk-ngangguk kayak gitu. Lehernya pun juga bisa kalian gerakin sebenarnya ya. Bahunya bisa kalian angkat sejauh ini aja. Ada butterfly joinnya juga di sini. Tangannya bisa ke depan sejauh ini dan ke belakang sejauh itu aja, takut ngerusak bajunya ya. Jadi jangan jauh-jauh. Swivel di bicepnya kayak gini. Sikunya bisa sejauh ini dan dilurusin lagi. Ball joint di pergelangan tangannya. Dan tentunya Spider-Man bisa bernyanyi, bergoyang, my back. Diafragmanya bisa diputer-puter kayak gini. Pinggangnya pun juga bisa kayak gitu. Kakinya bisa nendang ke depan sejauh ini dan ke belakang cuma sejauh itu aja. Swivel di pahanya juga kayak gini. Dengkulnya bisa ditekuk sejauh ini dan dilurusin lagi. Ada ball joint di ankle-nya tapi ketahan sama sepatunya ya. Jadi jujur aja dia agak susah digerakin di bagian kakinya nih. Kalau kalian lurusin kayak gini, dia pasti balik lagi tuh. Kayak gitu guys. Dan terakhir dia bisa ngangkang pelan-pelan. Takut robek coy. Jadi dengan segala artikulasi dan detailnya, dia bisa pose-pose kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, ataupun kayak gini. Overall ini adalah salah satu Hot Toys klasik terbaik pada masanya sih menurut gue. Apalagi kalau kita ngomongin head sculptnya Tobey. Menurut gue ini juga salah satu head sculpt termirip pada zamannya sih. Bajunya juga elegan banget, full black gitu, ditambah dengan tekstur dan juga detail-detail webbingnya. Kalau kalian pecinta Spider-Man Tobey Maguire, menurut gue ini bisa jadi watchlist buat kalian beli. Ya berdoa aja semoga Hot Toys ngeluarin Hot Toys Spider-Man yang ada head sculpt Tobey Maguire-nya lagi nanti ya. Jadi itu dia detail lebih dekat dari Hot Toys Spider-Man Tobey Maguire Black Suit ini. Sekarang mari kita langsung aja ke sesi selanjutnya. Let's go my back. Nah, ini ada perbandingan ukurannya. Kalau misalnya disandingin sama Hot Toys Spider-Man Black and Gold Suit, Hot Toys The Amazing Spider-Man, Spider-Man Thunder Toys, Hot Toys Doctor Strange, dan juga Woody Buntung. My back. Dan sekarang buat yang nanya harganya berapa, boy? Ini jujur gua hoki banget dapetin Hot Toys Spider-Man Black Suit ini di angka 3.300.000 guys. Karena jujur aja ya, ini beneran limited edition coy. Gua bahkan sempet tanya seller lain yang jual dengan kondisi masih MISB alias masih baru ya, dan dia jual di harga 7 juta. Dan di luar sana kalau kalian cari di Tokopedia aja, banyak banget yang jual dengan harga yang gila-gilaan loh. Bahkan yang bekas aja ada yang jual dengan harga 13 juta. Udah gila sih. Jadi gua ngerasa cukup beruntung ya buat dapetin ini semua dengan kondisi yang mungkin gak perfect, tapi Spider-Man-nya masih mulus parah. Dan ini semua gue dapetin di harga 3 jutaan. Bener-bener hoki banget sih. Jadi pesan gue, jangan asal langsung beli kalau misalnya kalian nemu di e-commerce, karena harganya bener-bener variatif banget. Tapi ini jadi patokan aja, kalau gue beli second itu harganya sekitar 3 jutaan. Jadi semoga gak ada seller-seller yang iseng yang ngegoreng harganya naik banget gara-gara No Way Home baru tayang ya. Jadi kalian jadiin patokan aja, gue beli ini 3 jutaan. Dan semoga kalau misalnya kalian nyari dengan kondisi yang sama, yaitu bekas, kalian dapat di harga 3 jutaan juga. Tapi di
satu sisi gue ngerti sih kenapa ini harganya gila-gilaan banget. Karena emang cuma ini doang satu-satunya Hot Toys yang ngeluarin head sculptnya Tobey Maguire. Dan juga ini limited edition lagi sampai dapat dioramanya Sandman kayak gini. Tapi ya gitu, jadi ini nih patokan aja kalau gue beli di harga 3 jutaan. Dan buat kalian yang pengen beli langsung aja cari dengan keyword Hot Toys Spider-Man Black Suit. Jadi paling sekian dulu video dari gue kali ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Nama gue Mr. Renaldi dan semoga kalian betah di channel gue. Dan ingat, mainan adalah teman. Jadi sekarang tanpa banyak cincong lagi, langsung aja kita bahas boxnya kira-kira seperti ini. Jadi seperti biasa kita langsung aja bahas boxnya kira-kira seperti ini. Nggak, tadi nggak gitu ya? Jadi tanpa banyak cincong lagi, langsung aja kita bahas boxnya kira-kira. I hate this. Dan tampak belakangnya ada Spider-Man yang lagi mejeng kayak gini dan juga tulisan yang kali. Jadi itu dia isi dari